dengan NPM 1950-129. Saya anggota kelompok 3 yang membahas mengenai hukum tanah dalam hukum adat. Di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu mengenai hak purba dalam masyarakat. Yang pertama ada pengertian. Apa sih hak purba itu? Hak purba adalah hak yang dipunyai oleh suatu suku, sebuah serikat desa-desa, atau biasanya sebuah desa untuk menguasai seluruh tanah dan isinya dalam lingkungan wilayahnya. Nah, ada dua hal yang menyebabkan tanah itu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat. Yang pertama yaitu ada karena sifatnya, dan yang kedua ada karena faktanya. Nah, selanjutnya ada mengenai tanah ulayat. Apa sih tanah ulayat itu? Tanah ulayat merupakan tanah kepunyaan bersama yang diyakini sebagai karunia suatu kekuatan gaib atau peninggalan nenek moyang kepada kelompok yang merupakan masyarakat hukum adat sebagai unsur pendukung utama bagi kehidupan dan penghidupan kelompok tersebut sepanjang masa. Ini adalah sifat religius, hubungan hukum antara para warga masyarakat hukum adat bersama dengan tanah ulayat ini. Perkenalkan, nama saya Ine Febriani, NPM 1950-130. Di sini saya akan melanjutkan presentasi hukum tanah dalam hukum adat. Adapun tanah ulayat atau tanah bersama yang dalam hal ini oleh kelompok di bawah pimpinan kepala hukum adat masyarakat hukum adat, misalnya adalah hutan, tanah lapang, dan lain sebagainya. Tanah untuk pasar, pengembalaan, tanah bersama, dan lain-lain yang pada intinya adalah demi keperluan bersama. Dalam sudut bentuk masyarakat hukum adat, lingkungan adat dikuasai oleh suatu masyarakat hukum adat atau beberapa masyarakat, yaitu lingkungan tanah sendiri, yaitu lingkungan yang dimiliki oleh satu masyarakat hukum adat, misalnya masyarakat adat tunggal desa di Jawa. Lalu lingkungan tanah bersama, lingkungan tanah yang dikuasai oleh beberapa masyarakat hukum adat yang setingkat, yakni beberapa masyarakat hukum adat tunggal, beberapa belah di dalam masyarakat adat Gayo, beberapa masyarakat hukum adat atasan, luhat di Padang Lawas, beberapa masyarakat adat bawahan huta-huta di Angkola. Sekian presentasi dari saya. Yang B, hak persekutuan atas tanah dan atau hak ulayat. Istilah dan pengertian. Istilah hak persekutuan yang dikenal di dalam masyarakat di berbagai daerah seperti Ambon dengan istilah patuanan, di Jawa dengan istilah wewengkon, di Kalimantan dengan istilah panyenpeto atau pewatasan, di Bolong Mongondo dengan istilah totabuan, di Sulawesi Selatan dengan istilah linto, di Biru dengan istilah guru, di Minangkabau dengan istilah wilayah, di Bali dengan istilah prabunia. Persekutuan memperoleh hak untuk menguasai tanah, memanfaatkan tanah, memohon hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di atas tanah itu, juga berburu terhadap binatang-binatang yang hidup yang bersifat religi magis. Objek hak ulayat adalah tanah air, tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar, dan binatang yang hidup liar. Persekutuan memelihara serta mempertahankan hak ulayatnya, yaitu persekutuan berusaha meletakkan batas-batas di sekeliling wilayah kekuasaannya. Yang kedua, menunjuk pejabat-pejabat tertentu yang khusus bertugas untuk menguasai wilayah kekuasaan persekutuan yang bersangkutan. Terima kasih. Yang kedua, jenis-jenis hak persekutuan atas tanah. Hak persekutuan atas tanah adat atau hak ulayat adalah kewenangan persekutuan hukum adat atas setiap jengkal tanah yang ada dalam wilayah persekutuan, yaitu yang pertama, kewenangan persekutuan untuk memanfaatkan bidang tanah tertentu untuk keperluan persekutuan, kantor lembaga adat, tempat ibadah, jalan, dan saluran irigasi. Yang kedua, kewenangan persekutuan untuk mengatur pencadangan dan pemanfaatan semua bidang tanah, mengizinkan warga persekutuan membuka, mengolah, memanfaatkan bidang tanah tertentu, sehingga warga itu memperoleh hak perorangan. Selanjutnya adalah kewenangan persekutuan untuk mengatur percadangan dan pemanfaatan semua bidang tanah dalam wilayah persekutuan. Selanjutnya, kewenangan persekutuan untuk mengurus, mengatur peralihan bidang tanah dalam wilayah persekutuan, baik antar warga persekutuan maupun dengan pihak luar.
Kewenangan dari anggota persekutuan atas bidang tanah tertentu dari wilayah persekutuan yaitu memungut hasil atau mengambil kayu, rotan, damar, gaharu, ikan, binatang liar di dalam wilayah persekutuannya dengan izin persekutuan, membuka dan mengusahakan terus-menerus bidang tanah tertentu dalam wilayah persekutuan, diantaranya pemukiman, sawah, tambak, dan toko, dan dengan izin persekutuan melakukan transaksi tanah dan transaksi yang berhubungan dengan tanah dengan berbagai pihak. Hubungan antara hak ulayat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria atau UPA Pasal 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Rahmawati dengan NPM 1950-115. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poin C, yaitu hak perseorangan atas tanah. Ialah suatu hak yang diberikan kepada warga-warga desa ataupun kepada orang luar atas bidang tanah yang berada di wilayah hak ulayat. Hak perseorangan atas tanah yaitu dalam hukum adat terdapat 5 macam. Yang pertama ada hak milik. Hak milik ini ialah hak terkuat di antara hak-hak perorangan yang lain. Namun, hak ini tidak bersifat mutlak. Pemilik tanah tidak diperbolehkan berlaku sewenang-wenang terhadap kepentingan pemilik lain. Hak ulayat, peraturan hukum atau indusif adat. Yang kedua ada wewenang pilih. Terdapat 3 bentuk, yaitu yang pertama, hak yang diperoleh seseorang yang lebih utama dari orang lain untuk dipilihnya dengan memasang tanda larangan dengan persetujuan kepala adat. Bentuk kedua yaitu hak pengolahan yang diperoleh seorang pemilik tanah pertanian yang lebih diutamakan dari yang lain atas tanah belukar yang terletak berbatasan dengan tanahnya, yang biasanya disebut ekor sawah. Kemudian bentuk ketiga ada hak yang diperoleh pengolah tanah yang lebih diutamakan dari yang lain untuk mengerjakan sawah atau lading yang berangsur-angsur membelukar. Kemudian ada yang ketiga yaitu hak menikmati bagi hasil. Hak menggarap dan hak pakai ialah hak yang diperoleh oleh warga hukum sendiri maupun orang luar dengan persetujuan pimpinan adat untuk mengolah sebidang tanah selama 1 atau beberapa kali panen. 4. Hak imbalan jabatan. Hak seorang pamong desa atas tanah karena jabatan yang ditunjukkan atau diberikan kepadanya dan diperbolehkan atasnya menikmati hasil dari tanah itu selama ia menjabat, yang dimaksudkan sebagai jaminan penghasilan tetapnya. Tanah itu boleh dikerjakan sendiri dan tidak boleh menjual atau mengadaikannya. Yang kelima, hak wenang beli. Hak seorang lebih utama dari orang lain untuk mendapatkan kesempatan membeli tanah atas tetangganya dengan harga yang sama. Hak ini bisa diberikan kepada pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah miliknya, anggota kerabat dari pemilik tanah dan warga desa setempat. Hak perseorangan atas tanah dibatasi oleh hak ulayah sebagai warga persekutuan. Tiap individu mempunyai hak untuk A. mengumpulkan hasil-hasil hutan, B. memburu binatang liar, C. mengambil hasil dari pohon-pohon yang tumbuh liar, D. mengusahakan untuk diurus selanjutnya suatu kolam ikan. Hak milik atas tanah daro seorang warga persekutuan yang membuka dan mengerjakan tanah itu, pengertiannya adalah bahwa warga yang
mendiami tanah itu berhak sepenuhnya akan, tetapi dengan ketentuan wajib dihormati, yaitu A. Hak wilayah desa. B. Kepentingan-kepentingan orang lain yang memiliki tanah. C. Peraturan-peraturan adat seperti kewajiban memberi izin ternak orang lain masuk dalam tanah pertaniannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu transaksi tanah. Transaksi tanah adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh sekelompok atau secara individu untuk menguasai sebidang tanah yang dilakukan secara sepihak maupun secara bertahap sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian di sini ada cara-cara terjadi transaksi tanah dapat dibedakan dalam beberapa macam, yaitu jual lepas, yaitu proses penjualan atas tanah yang bersifat terang dan tunai. Kemudian jual ganti, suatu perbuatan perpindahan hak atas tanah kepada pihak lain. Kemudian jual tahunan, sama dengan sewa tanah yang uang sewanya telah dibayar terlebih dahulu. Kemudian jual beli, telah terjadi perpindahan hak atas tanah kepada pembeli, tetapi tanah masih tetap berada di tangan yang jual. Artinya bekas penjual masih tetap memiliki hak lain yang bersumber pada ketentuan yang disepakati oleh penjual maupun antara penjual dan pembeli. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.